Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak kita semua, salam sejahtera buat semua subscriber channel ini. Terima kasih atas supportnya selama ini. Saya aturkan terima kasih ya untuk supportnya yang sudah subscribe. Semoga teman-teman selalu diberi kelimpahan rezeki dan yang pasti diberi keberkahannya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk memperirit pakan ya, atau gimana caranya untuk menghemat pakan. Karena kan kemarin banyak sekali juga yang WA ke saya gimana caranya untuk menghemat pakan. Dalam perpuyuhan ini kita semua tahu ya bahwa pakan ini adalah yang paling krusial ya. Jadi selama pakan itu sisa, pasti pendapatan kita juga akan meningkat ya. Jadi berbondong-bondong orang bahkan selalu berpikiran untuk gimana caranya untuk menghemat pakan. Cuman terkadang dengan cara menghemat pakan itu, tapi mereka mengesampingkan yang namanya logika ya. Jadi untuk cara yang saya akan berikan ini, kita akan tetap pakai logika. Jadi bukan hanya sekedar kita mencari hematnya saja, tapi kita sama saja dengan menyiksa puyuh kita. Jadi seperti teman-teman yang lain, banyak juga yang dengan cara menakar ya, pakan puyuh ditakar supaya dia makan hanya 22 gram atau mungkin bisa 20 gram. Itu sama saja kalau menurut saya itu penyiksaan ya. Mereka kan makan ini kan sesuai dengan metabolisme mereka ya, tidak mungkin mereka makan secara berlebihan ya. Boros di sini sebenarnya kita kembali lagi kepada jenis puyuh itu, faktor suhu juga itu sangat mempengaruhi untuk tingkat boros atau tidaknya untuk masalah pakan ya. Selain dari faktor jenis puyuh dan faktor cuaca, kita tahu sendiri bahwa puyuh ini kan monogastrik ya. Jadi untuk penyerapan dari nutrisi itu tidak sebagus untuk jenis ruminansia ya, karena kan berlambung tunggal dan penyerapannya kurang. Jadi sebenarnya di sini kenapa itu boros? Sebenarnya dari itu, jadi dari faktor penyerapan nutrisi yang kurang maksimal ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang menakar puyuhnya, itu sudah dipastikan untuk awal-awalnya saja bagus. Tapi bisa dipastikan untuk kedepannya mungkin akan ada banyak sekali permasalahan yang akan timbul ya. Logikanya, jadi kan udah ketemu ya logikanya ya. Jadi logikanya kan puyuh ini kan monogastrik. Jadi walaupun kita kasih pakan yang berprotein tinggi sekalipun, mau kasih namanya tepung ikan dan semacamnya, itu kan percuma saja. Karena apa? Yang harus kita perbaiki ini hanya masalah dari nutrisinya, nutrisi yang tidak bisa terserap sempurna ya. Jadi bukan karena terus menambah protein yang tinggi, itu percuma saja. Karena apa? Karena hanya akan keluar jadi kotoran saja. Jadi ya, saya membuat konten ini hanya sedikit membuka logika teman-teman di sini ya. Jadi semoga bermanfaat. Terus gimana caranya untuk kita bisa memperirit pakan ini? Ya hanya satu caranya, dengan fermentasi. Karena dalam fermentasi itu sendiri kan pasti dipastikan nutrisi yang terkandung dalam pakan itu akan lebih terserap lebih sempurna, karena sudah dirombak oleh bakteri maupun kapang maupun fungi. Jadi keserapan untuk pakan nutrisi ini siap serap, bisa dikatakan siap serap ya. Ini adalah pakan pabrik ya. Pabrik ini kan membuat pakan kan tidak mungkin tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh puyuh ya. Jadi mereka membuat pakan ini kan sudah sesuai nutrisinya, proteinnya juga sudah tinggi di sini. Cuma memang permasalahannya apa? Itu tadi tidak bisa terserap sempurna. Jadi ngapain kita menambah bahan-bahan lain yang ujung-ujungnya malah membuat pengeluaran kita menjadi lebih tinggi ya. Jadi yang utama, yang penting kita gimana caranya untuk meningkatkan nutrisi dari pakan ini menjadi terserap lebih sempurna.
Oke, kita lanjut saja langsung ke prakteknya ya. Probiotik fermentasi yang sudah kita buat kemarin ya, yang belum buat coba nanti dicari di video di channel saya ini untuk membuatnya. Ini nanti kita ambil kira-kira secukupnya ya, 250 atau 100 ml ya. Ini sudah saya ambil kira-kira 100 ml. Banyak juga dari kemarin teman-teman bertanya, ini untuk takaran ini sebenarnya berapa? Ini kan terserah teman-teman ya. Kalau mau cepat ya dibuat banyak, kan logikanya seperti itu. Kalau mau lebih cepat jadi fermentasi kan kita butuh bakteri yang lebih banyak, otomatis kan ininya kita tambah. Ini kan kita juga buat sendiri, jadi kan nggak boros juga kan. Karena probiotik ini masih baru dan ini baru aja jadi kita tidak usah menambahkan gula ya. Gula itu dipakai untuk probiotika yang sudah lama ya. Jadi intinya kan itu untuk membangkitkan probiotikanya. Tapi karena ini baru, jadi kita nggak usah nambahkan gula. Kita langsung nanti ke substrat, langsung kita campurkan jadi satu ke substratnya. Jadi gini ya, jadi bedakan antara probiotik E4 dengan yang ini ya. Karena ini kan struktur untuk mikrobanya lebih lengkap ya. Jadi enzim-enzimnya di sini proteolitik juga lebih lengkap. Kalau E4 itu kan dia hanya sekedar untuk ini ya, fermentasi gula, jadi kurang bagus sebenarnya hasilnya. Kalau pakai ini akan lebih bagus karena protein akan dirubah menjadi asam amino sehingga lebih mudah terserap oleh usus puyuh kita. Oke, kita lanjut ke pembuatannya ya, fermentasinya. Jadi nanti kita tambahkan air. Saya membuat video ini hanya sebagai contoh ya. Jadi nanti teman-teman untuk membuatnya silahkan dihampar saja, nggak apa-apa, disemprot-semprot nggak apa-apa, atau langsung nanti main kocor aja juga nggak masalah ya. Untuk penambahan air nanti bisa dikira-kira sendiri, yang penting substrat untuk makanan ini atau pakan pabrik ini tidak terlalu basah juga ya. Soalnya kalau terlalu basah nanti susah untuk turun ya, untuk waktu di wadah pakan itu kan susah turun, jadi malah repot nanti. Jadi nanti kita buatnya nggak terlalu basah juga, dan ini kita fermentasikan nanti selama 6 jam boleh, 8 jam boleh, 12 jam boleh, 2 hari lebih bagus lagi ya. Jadi terserah teman-teman maunya enaknya gimana, pilih aja salah satu nanti. Tapi kalau saya biasanya 12 jam ya, setiap 12 jam, jadi sore hari, paginya saya berikan makan ke puyuh. Dan itu memang terbukti irit ya. Kalau nggak percaya bisa dicoba ya teman-teman ya. Untuk awal tuh biasanya boros ya, untuk pertama kali ngasih, tapi nanti setelah 2 hari atau 3 hari itu biasanya lebih irit. Bolehlah dicoba. Oke, setelah seperti ini nanti kita tutup rapat ya, pakai plastik ya, dan kita fermentasikan selama 12 jam. Oke, setelah 12 jam nanti besok bisa kita langsung kasih ke pakannya. Teman-teman, saya kira itu dulu ya, dan nanti boleh dicoba untuk pakan fermentasi ini apakah lebih irit dari biasanya. Kalau saya sih irit ya, sangat irit malahan, soalnya banyak teman-teman juga yang sudah mencobanya. Monggo dicoba silahkan. Oke, tetap ikuti terus channel ini dan nantikan juga konten-konten saya selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Salam logika, salam peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.